Mempercayai Yesus bukan Tuhan, adalah bertentangan dengan kodrat Yesus, yang sungguh Allah dan sungguh manusia. Salah satu pengajaran dari saksi Yehuwa yang sungguh berbeda dibandingkan dengan pengajaran iman Kristen, adalah mereka tidak mempercayai bahwa Yesus adalah Tuhan. Bagi mereka, Tuhan adalah Yehuwa, dan bukan Trinitas, satu Tuhan dalam tiga pribadi. Kalau ditelusuri, sebenarnya ajaran ini telah diajarkan oleh Arius, yang pada tahun 318 mengajarkan bahwa Yesus bukanlah Tuhan. Dan para bapa gereja akhirnya dapat memusnahkan ajaran sesat ini pada tahun 325 melalui Konsili Nicea, walaupun pengaruh ajaran Arius masih terus berlangsung sampai kurang lebih abad ke-5. Di dalam kunjungan saksi-saksi Yehuwa ke rumah-rumah, biasanya pada awalnya, mereka tidak terlalu membahas tentang identitas Yesus yang bukan Tuhan, dalam pengertian pribadi kedua dalam Trinitas. Mereka akan menceritakan tentang Yesus yang sungguh-sungguh memberikan jalan dan pengajaran yang begitu luar biasa kepada manusia, bahkan kadang-kadang mereka mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Namun, kalau ditanya lebih lanjut, apakah Yesus adalah Allah dalam pengertian Trinitas, satu Allah dalam tiga pribadi, di mana Yesus adalah pribadi yang kedua, maka mereka akan mengatakan, tidak. Saksi-saksi Yehuwa memberitakan setengah kebenaran, yaitu kemanusiaan Yesus, tanpa memberitakan kebenaran yang lain, yaitu kealahan Yesus. Di dalam sejarah kekristenan, ajaran sesat yang berhubungan dengan kristologi, senantiasa menekankan sisi yang satu tanpa melihat sisi yang lain. Ajaran yang menolak kemanusiaan Yesus adalah Docetism, Gnosticism, Manichaeism, Apollinarism, dan Monophysitism. Dan ajaran yang menolak kealahan Yesus adalah Adoptionism dan Arianism. Iman Katolik bersumber pada Allah Tritunggal dan berpusat pada Kristus, Allah yang menjelma menjadi manusia untuk menyelamatkan kita. Inkarnasi, Allah menjadi manusia, adalah perbuatan Tuhan yang terbesar, yang menunjukkan segala kesempurnaannya, yaitu kebesarannya, namun juga kasih-Nya yang menyertai kita. Penjelmaan Allah ini telah dinubuatkan oleh para nabi. Yesus Kristus yang kita imani, adalah sungguh Yesus Tuhan yang berinkarnasi dan masuk ke dalam sejarah manusia. Dan Yesus adalah sungguh Allah dan sungguh manusia. Berikut ini adalah beberapa pembuktian, bahwa Yesus adalah Tuhan. Pernyataan Yesus ini dilakukan dengan berbagai cara dan dalam berbagai kesempatan. 1. Pertama-tama, ketika berusia 12 tahun dan ia diketemukan di Bait Allah, Yesus mengatakan bahwa Bait Allah adalah rumah Bapanya, lihat Lukas 2 ayat 49. Dengan demikian Yesus mengatakan, bahwa ia adalah Putra Allah. 2. Pernyataan ini ditegaskan kembali oleh Allah Bapa pada saat pembaptisan Yesus, saat terdengar suara dari langit, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, Lukas 3 ayat 22. 3. Yesus adalah Tuhan yang mengatasi para malaikat. Setelah dia mengatasi cobaan iblis di padang gurun, para malaikat pun datang melayani dia, lihat Matius 3 ayat 11. 4. Pada saat Yesus memulai pengajarannya, terutama dalam khotbah di bukit atau 8 sabda bahagia, ia berbicara di dalam namanya sendiri, untuk menyatakan otoritas yang dimilikinya, Matius 5 ayat 1 dan seterusnya. Ini membuktikan bahwa ia lebih tinggi dari Musa dan para nabi, sebab Musa berbicara dalam nama Tuhan, lihat Keluaran 19 ayat 7 ketika ia memberikan hukum 10 perintah Allah, tetapi Yesus memberikan hukum dalam namanya sendiri, aku berkata kepadamu. Hal ini tertera sedikitnya 12 kali di dalam pengajaran Yesus di Matius 5 dan 6, dan dengan demikian ia menegaskan dirinya sebagai pemberi hukum ilahi atau the divine legislator itu sendiri, yaitu Allah. Demikian pula, dengan perkataan Amen, Amen pada awal ajarannya, Yesus menegaskan segala yang akan diucapkannya sebagai perintah, bukan seperti orang biasa yang mengatakan Amen di akhir doanya sebagai tanda setuju. 5. Jadi dengan demikian, Yesus menyatakan bahwa ia adalah Taurat Allah yang hidup, suatu peran yang sangat tinggi dan ilahi, sehingga menjadi batu sandungan bagi orang-orang Yahudi untuk mempercayai Yesus sebagai Sang Mesias. Hal ini dipegang oleh banyak orang Yahudi yang diceritakan dengan begitu indah dalam buku Yesus of Nazareth, yaitu dalam percakapan imajiner seorang rabi Yahudi dengan Rabi Neusner, mengenai bagaimana mencapai kesempurnaan hidup. Kesempurnaan inilah yang dimaksudkan oleh Yesus ketika ia berbicara dengan orang muda yang kaya, jika engkau mau sempurna, pergilah, juallah segala milikmu dan bagikanlah kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Matius 19 ayat 21. Aku, di sini hanya mungkin berarti Tuhan sendiri.
6. Yesus menyatakan dirinya sebagai seorang yang dinantikan oleh para nabi sepanjang abad. Lihat Matius 13 ayat 17. Ia juga berkata, supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah orang yang tidak bersalah mulai dari Habel, sampai Zaharia, semuanya ini akan ditanggungkan pada angkatan ini. Matius 23 ayat 34-36. Secara tidak langsung, ia mengatakan bahwa darahnya yang akan tertumpah dalam beberapa hari berikutnya, merupakan rangkuman dari penumpahan darah orang yang tidak bersalah sepanjang segala abad. 7. Yesus sebagai Tuhan juga terlihat dengan jelas dari segala mukjizat yang dilakukan dalam nama-Nya sendiri, yang menunjukkan bahwa kebesaran-Nya mengatasi segala sesuatu. Yesus menghentikan badai, Matius 8 ayat 26, Markus 4 ayat 39-41, menyembuhkan penyakit, Matius pasal 8 ayat 1-16, pasal 9 ayat 18-38, pasal 14 ayat 36, pasal 15 ayat 29-31, memperbanyak roti untuk ribuan orang, Matius 14 ayat 13-20, Markus 6 ayat 30-44, Lukas 9 ayat 10-17, Yohanes 6 ayat 1-13 mengusir setan, Matius 8 ayat 28-34 mengampuni dosa, Lukas pasal 5 ayat 24 dan pasal 7 ayat 48, dan membangkitkan orang mati, Lukas 7 ayat 14, Yohanes 11 ayat 39-44. Dan di atas semuanya itu, mukjizatnya yang terbesar, adalah kebangkitannya sendiri dari mati, Matius 28 ayat 9-10, Lukas 24 ayat 5-7, ayat 34, ayat 36, Markus 16 ayat 9, Yohanes pasal 20 ayat 11-29, dan pasal 21 ayat 1-19. 8. Pada saat ia menyembuhkan orang yang lumpuh, Yesus menyatakan bahwa ia memiliki kuasa untuk mengampuni dosa, Matius 9 ayat 2-8, Lukas 5 ayat 24, sehingga dengan demikian ia menyatakan dirinya sebagai Tuhan, sebab hanya Tuhan yang dapat mengampuni dosa. 9. Pada beberapa kesempatan, Yesus menyembuhkan para orang sakit pada hari Sabat, yang menimbulkan kedengkian orang-orang Yahudi. Namun dengan demikian, Yesus bermaksud untuk menyatakan bahwa ia adalah lebih tinggi daripada hari Sabat. Lihat Matius 12 ayat 8, Markus 3 ayat 1-6. 10. Yesus juga menyatakan dirinya lebih tinggi dari Nabi Yunus, Raja Salomo, dan Bait Allah. Lihat Matius pasal 12 ayat 41-42, dan pasal 12 ayat 6. Ini hanya dapat berarti bahwa Yesus adalah Allah, kepada siapa hari Sabat diadakan, dan untuk siapa Bait Allah dibangun. 11. Yesus menyatakan dirinya sebagai Tuhan, dengan berkata, Aku adalah, yang mengacu pada perkataan Allah kepada Nabi Musa pada semak yang berapi. Aku adalah aku, lihat Keluaran 3 ayat 14. Pada Injil Yohanes, Yesus mengatakan, Aku adalah, sebanyak 7 kali. Yesus menyatakan dirinya sebagai roti hidup yang turun dari surga, Yohanes 6 ayat 35. Terang dunia, Yohanes 8 ayat 12. Pintu yang melaluinya, orang diselamatkan, Yohanes 10 ayat 9. Gembala yang baik yang menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya, Yohanes 10 ayat 10. Kebangkitan dan hidup, Yohanes 11 ayat 25. Jalan, kebenaran, dan hidup, Yohanes 14 ayat 6. Pokok anggur yang benar, Yohanes 15 ayat 1. Yesus menyatakan dirinya sebagai sumber air hidup yang akan menjadi mata air di dalam diri manusia, yang terus memancar sampai ke hidup yang kekal, Yohanes 4 ayat 14. Dengan demikian Yesus menyatakan dirinya sebagai sumber rahmat. Hal ini tidak mungkin jika Yesus bukan Tuhan, sebab manusia biasa tidak mungkin dapat menyatakan diri sebagai sumber rahmat bagi semua orang. Yesus menyatakan, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui aku, Yohanes 14 ayat 6, dan dengan demikian ia menempatkan diri sebagai pengantara yang mutlak bagi seseorang untuk sampai kepada Allah Bapa. Ia menyatakan bahwa, kamu akan mati dalam dosamu, jika kamu tidak percaya bahwa akulah dia, Yohanes 8 ayat 24, yang datang dari Bapa di surga, lihat Yohanes 8 ayat 21-29. Yesus mengatakan, Aku ini, pada saat ia berjalan di atas air, Yohanes 6 ayat 20 dan meredakan badai. Yesus mengatakan, Akulah dia, pada saat ia ditangkap di Getsemani. Ketika Yesus diadili di hadapan orang Farisi, dan mereka mempertanyakan apakah ia adalah Mesias Putra Allah,
Yesus mengatakan, "Kamu sendiri mengatakan bahwa Akulah Anak Allah." Mungkin yang paling jelas adalah pada saat Yesus menyatakan keberadaan dirinya sebelum Abraham jadi, "Aku telah ada," Yohanes 8 ayat 58. 12. Dengan demikian, Yesus menyatakan dirinya sudah ada sebelum segala sesuatunya dijadikan. Dan ini hanya mungkin jika Yesus sungguh-sungguh Tuhan. Mengenai keberadaan Yesus sejak awal mula dunia, dinyatakan oleh Yesus sendiri di dalam doanya sebelum sengsaranya, "Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri, dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada." Yohanes 17 ayat 5. 13. Dengan keberadaan Yesus yang mengatasi segala sesuatu, dan atas semua manusia, maka ia mensyaratkan kesetiaan agar diberikan kepadanya dari semua orang. "Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih dari aku, ia tidak layak bagiku." Matius 10 ayat 37. Ia kemudian berkata bahwa apa yang kita lakukan terhadap saudara kita yang paling hina, itu kita lakukan terhadap dia. Lihat Matius 25 ayat 40. Ini hanya dapat terjadi kalau Yesus adalah Tuhan yang mengatasi semua orang, sehingga dia dapat hadir di dalam diri setiap orang, dan ia layak dihormati di atas semua orang, bahkan di atas orang tua kita sendiri. 14. Yesus menghendaki kita percaya kepadanya seperti kita percaya kepada Allah. Lihat Yohanes 14 ayat 1, dan ia menjanjikan tempat di surga bagi kita yang percaya. Dengan demikian ia menyatakan dirinya sebagai yang setara dengan Allah Bapa. "Siapa yang melihat aku, melihat Bapa." Yohanes 14 ayat 9, "Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa." Yohanes 10 ayat 38. Tidak ada seorang pun yang mengenal anak selain Bapa, dan mengenal Bapa selain anak. Lihat Matius 11 ayat 27. Yesus juga menyatakan dirinya di dalam kesatuan dengan Allah Bapa saat mendoakan para muridnya dan semua orang percaya, agar mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau. Yohanes 17 ayat 21. Ini hanya mungkin jika ia sungguh-sungguh Tuhan. Pernyataan Yesus ini berbeda dengan para pemimpin agama lain, seperti Muhammad dan Buddha, sebab mereka tidak pernah menyatakan diri mereka sendiri sebagai Tuhan. 15. Ketika Yesus menampakkan diri kepada para murid setelah kebangkitannya, Thomas, rasul yang awalnya tidak percaya, menyaksikan sendiri bahwa Yesus sungguh hidup. Dan ia berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku." Mendengar hal ini, Yesus tidak menyanggahnya. Ini menunjukkan bahwa ia sungguh Allah, dan ia menegaskan pernyataan ini dengan seruannya agar kita percaya kepadanya meskipun kita tidak melihat dia. Yohanes 20 ayat 28-29. 16. Yesus menyatakan diri sebagai Tuhan, dengan menyatakan dirinya sebagai anak manusia, yang akan menghakimi semua manusia pada akhir zaman. Lihat Matius 24 ayat 30-31, "Sebab segala kuasa di surga dan di dunia telah diberikan kepadanya, seperti yang dikatakannya sebelum ia naik ke surga, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus." Matius 28 ayat 18. Dengan demikian, Yesus menyatakan dirinya sebagai pribadi kedua di dalam Allah Tritunggal Maha Kudus, dan dengan kuasanya sebagai Allah, maka ia akan menghakimi semua manusia di akhir dunia nanti, seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Daniel, Daniel 7 ayat 13-14. Yesus tidak mungkin membuat pernyataan sedemikian, jika ia bukan sungguh-sungguh Tuhan. Demikian, semoga mencerahkan. Salam kasih dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati. Bunda Maria dan semua orang kudus senantiasa mendoakan kita. Amin. Terima kasih.